kita bahas lagi. Kemudian mengapa pelajaran ini penting, ya. Oke. Maafkan sebentar, ini kembali ada tanda also recorded ya. Oke. Saya ini sudah recorded, tiba-tiba ada sign, kemudian saya tidak bisa, oke. Tetapi mau matikan ini, tutup tandanya ya. Bisa dimatikan itu tanda this meeting is being recorded? Boleh ada klik OK-nya, Pendeta? Ya, masalahnya saya tidak bisa. Oke. Ini ada. Maafkan saudara-saudara, ini komputer baru. Suaranya bagus. Selama ini suaranya kan susah, jadi saya harus pakai earphone. Tetapi sebab ini serba canggih, jadi susah sekali, masih menyesuaikan diri. Coba. Ya. Ini sudah bisa terlihat jelas, Pendeta? Jadi saya tidak bisa. Oke, kita teruskan saja. Oke, siapa yang menulis? Ya, kita tahu semuanya itu yang menulis adalah ya Musa ya. Musa penulisnya diakui oleh Alkitab sendiri, diakui oleh berbagai macam literatur Kristen. Walaupun saya katakan bahwa ada juga yang kritik yang katakan itu bukan hanya Musa, tetapi ditulis oleh beberapa orang. Ya. Kemudian kapan dia menulis ini sesuai dengan tulisan daripada Roh Nubuat, kita dapatkan bahwa pada saat dia berada sebagai gembala di Median, ya. Kemudian pada waktu itu, ya. Disebutkan bahwa ia menuliskan akan buku Kejadian dan juga buku Wahyu. Oke. Dan kalau kita lihat dalam pendahuluan pelajaran disebutkan bahwa buku Kejadian adalah mengenai Yesus. Bagaimana disebutkan mengenai Yesus padahal Yesus sendiri, nama Yesus tidak disebutkan. Dengan saja kita dapatkan berbagai macam bukti-bukti yang sangat jelas sekali, ya, bagaimana Yesus ya adalah pada mula pertama adalah ya firman menjadi manusia, artinya kita bisa lihat dalam artinya dalam buku Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 atau ayat 14. Maka kita dapatkan bahwa Yesuslah yang menciptakan itu. Jadi buku Kejadian adalah mengenai Yesus dan tindakan daripada Yesus, perencanaan daripada Yesus. Ya. Jadi mengenai Yesus. Ya. Yesus adalah pencipta, penebus, pemelihara dunia. Jadi itu adalah kesaksian daripada Alkitab. Kemudian pentingnya mengajarkan penciptaan. Kenapa? Ini adalah dasar daripada seluruh Alkitab. Oke. Jadi ini adalah konsisten oleh firman Allah. Semua penulis menuliskan berdasarkan buku Kejadian. Jadi kalau orang tidak menerima buku Kejadian, dia tidak bisa menerima akan semuanya. Sebab dasarnya daripada buku Kejadian adalah Tuhan sebagai pencipta. Oke, jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Oke, alright, ya, saya coba. Oke, jadi yang menolak buku Kejadian menolak seluruhnya. Kejadian menjadi dasar untuk apa? Teologi, antropologi, sosiologi, kosmologi, soteriologi. Ya, ini sangat penting sekali. Teologi tentang apa? Ilmu ketuhanan. Antropologi tentang ilmu manusia. Dari mana manusia berasal? Itu kita dapatkan dasarnya dari buku Kejadian. Sosiologi, pergaulan Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Tuhan berikan kepada Adam akan orang yang namanya Hawa, kemudian dapatkan anak dan sebagainya. Itu dalam pergaulan, ya. Jadi man is a social being. Manusia adalah makhluk sosial. Oke. Dasarnya daripada sosiologi buku Kejadian. Kosmologi, ya, bagaimana dunia ini di antara bintang-bintang dan sebagainya, ya.
Itu adalah kita dapatkan dari buku Kejadian. Kemudian soteriologi itu adalah ilmu keselamatan. Apa yang terjadi dengan manusia ya yang sempurna, kemudian ya jatuh dalam dosa, kemudian adanya jalan keluar. Jadi soteriologi keselamatan melalui anugerah. Oleh sebab anugerah Tuhan menjadikan manusia. Kemudian manusia jatuh oleh sebab anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan mencari jalan keluar. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian dikatakan kalau tidak ada buku Kejadian, tidak ada kekristenan. Sebab dasarnya ya bagaimana manusia telah jatuh kemudian dari jalan keluar itu dasarnya adalah di dalam buku Kejadian. Kemudian buku Kejadian menolong kita mengerti siapa kita sebagai manusia. Oke. Jadi tujuan hidup itu adalah apa ya? Itu penting sekali. Jadi kemudian mengapa pelajaran ini penting? Kita lebih mengenal siapa itu Allah, kita lebih mengenal Allah pencipta dunia, kemudian kita dapat belajar bagaimana untuk ingat Alkitab Allah sebagai pencipta dan juga akan belajar bagaimana rencana Tuhan bagi kita semua. Ya, itu kita bisa lihat di dalam kita punya pelajaran. Oke, apa yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? Ya. Siapa yang baca, Irma atau Joy? Untuk malam ini akan dibantu baca oleh Bapak Daniel Sitompul dan saya, Pendeta. Oh, oke. Ya. Jadi boleh baca dulu. Oke, saya baca dulu. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Ini apa namanya? Kita lihat dalam bahasa Ibrani menciptakan. Ya, kita dapatkan apa namanya? Ungkapan ini juga memiliki tanda aksen yang memisahkan dan membedakan dari kalimat lain. Menurut aksentuasi ini, kalimat tersebut harus diberi tanda baca dan dibaca sebagai berikut. Pada mulanya tanda baca, artinya semikolon. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian frasa Bereshit ini sebenarnya adalah satu ungkapan teknis yang secara khusus terkait dengan kisah penciptaan karena ekspresi sangat jarang digunakan dalam Perjanjian Lama. Di luar Perjanjian 1 ayat 1, ya, Bereshit ini hanya muncul 4 kali dan itu dalam buku Yeremia di mana Bereshit termasuk dalam bentuk bahasa biasa, mengacu pada kata-kata pengantar dan kisah penciptaan. Ya, meskipun pesan ini sendiri tidak memiliki referensi langsung mengenai kisah penciptaan. Baik, sekarang kita coba lihat ringkasan pelajaran. Oke, dari semua pelajaran ini kita untuk mudah ya kita bahas hanya 3 bagian. Allah penciptaan ya, ciptaan Allah, kemudian pengingat penciptaan. Oke, jadi ini satu perkara yang sangat penting ya, Allah penciptaan ya. Jadi God's creation itu adalah artinya Allah itu bagaimana. Kemudian God's artinya kemudian creation ya. Kemudian ciptaan Allah ya. Artinya God of creation, kemudian God's creation, kemudian reminder of creation, pengingat untuk penciptaan. Baik. Bagaimana dengan jelas menyatakan Allah pencipta daripada Kejadian sampai Wahyu ya. Oke, Saudara Daniel Sitompul silakan, ada 4 ayat di sini. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana Alkitab seluruhnya. Kemudian kalau kita lihat ya pembahasan lebih lanjut ya kita dapatkan
kitab Tawarikh misalnya dimulai dengan penciptaan yang menyatakan bahwa kita sembah, ya, bahwa kita sembah berasal dari kelompok manusia yang bersama, berasal dari Bapa yang sama. Oke. Kita semua maksudnya, ya. Kemudian kitab Yesaya mengawali dengan Kejadian 1 merupakan alinea pembukaan dalam kitab penciptaan, untuk mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta dan kita harus mendengarkan Dia, ya. Kita lihat di dalam buku Yesaya. Kemudian kesaksian pertama Daniel kepada pemimpin pegawai istana adalah sebuah kutipan dari kisah penciptaan yang menyatakan bahwa Allah adalah pencipta yang memberikan mereka makanan. Kemudian Salomo menuliskan sebuah perenungan tentang penciptaan, di mana dia meratapi kesia-siaan hidup dan menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kemudian Injil Yohanes kita sudah lihat juga dibuka dengan sebuah puisi tentang penciptaan. Jadi kita dapatkan secara berulang-ulang penciptaan itu kita dapatkan di dalam seluruh Alkitab. Apakah pentingnya fakta dua catatan tentang penciptaan? Yaitu Allah disebut Elohim, ya, istilahnya jauhnya berkuasa sekali, ya, dan Yahweh yang dekat, ya, istilah bahasa Inggris bukan immanent, ya, adalah satu hal yang dekat, ya. Jadi ini apa namanya, misspelling ini beberapa oleh sebab tadi tidak sempat saya rubah ke bahasa Indonesia tapi masih dalam bahasa Inggris, jadi ada kata-kata artinya misspelling dan sebagainya. Oke. Kata penciptaan pertama menampilkan, jadi ada dua macam penciptaan, ya. Jadi pertama adalah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 menampilkan Allah sebagai oknum yang jauh jaraknya dari manusia. Allah itu di luar kesanggupan manusia untuk mampu membayangkannya. Elohim adalah nama yang membicarakan tentang supremasi daripada Allah. Dan nama Elohim menunjukkan keunggulan dan kekuatan dan menggunakan bentuk jamak, ya, dari Elohim yang mengungkapkan ungkapan keagungan di luar kesanggupan manusia untuk mampu membayangkannya. Kemudian kisah penciptaan yang kedua menampilkan Allah sebagai yang dekat dan berkepribadian. Tuhan berada dalam kesadaran, dalam jangkauan akal budi atau pikiran. Jadi menggunakan gambaran Tuhan atau Yahweh yang namanya dipercaya oleh banyak orang sudah menunjukkan kedekatan dan hubungan. So, di sinilah dilihat misalnya Tuhan membentuk akan manusia. Artinya dia menjamah itu tanah liat, ya, kemudian membentuk manusia, menunjukkan keakraban, ya, kemudian mengatakan bahwa menjadikan manusia sesuai dengan peta Allah dan sebagainya. Jadi menunjukkan satu hal yang berbeda dengan yang pertama, ya, disebut Yahweh Elohim, ya. Kalau tadi itu hanya Elohim, ya. Nah, ini dengan demikian secara keseluruhan kita bisa lihat seruan untuk penyembahan Tuhan dengan menyadari keagungan dan kekuatan Tuhan yang tak terbatas, mengakui ketergantungan kepadanya karena Dia menciptakan kita dan bukan kita sendiri yang menciptakan. Jadi adanya pandangan ganda tentang Tuhan yang agung dan berkuasa dan juga dekat, penuh dengan kasih dan dalam hubungan dengan kita, dan berisi poin penting tentang bagaimana kita harus mendekati Tuhan dalam beribadah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kita punya sikap rasa kagum dan hormat berjalan seiring dengan sukacita dan jaminan kedekatan, pengampunan dan kasih Allah. Kemudian pengalaman dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran, itulah sumber kebahagiaan bagi kita. Hanya ketika kita telah menyadari bahwa Tuhan itu maha besar, barulah kita dapat menghargai akan kasih karunia-Nya dan menikmati kehadirannya yang indah dan penuh dengan kasih-Nya dalam hidup kita masing-masing. Baik, Allah penciptaan. Apakah sambutan yang patut kita tuju kepada kebenaran yang luar biasa bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu? Baik, Mazmur 95 ayat 1 sampai 6. Kristi. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 1-3. Terima kasih. Jadi apa reaksi kita harusnya kepada penciptaan Tuhan? Ya, datang ke hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Ya. Kemudian belajar, ya, ketahui Tuhan Allah. Ya. Siapa Dia? Yang menciptakan kita. Kita ini punya Dia. Ya, Tuhan itu adalah gembala kita. Ya. Jadi kita perlu memuji Tuhan. Kita dapat bersyukur kepadanya. Kita dapat apa? Memuji. Luar biasa reaksi. Artinya ayat ini harus menjadi satu reaksi daripada kita semua. Jadi mengenal akan Allah penciptaan. Nama ini berasal akar kata Allah yang menekankan kekuatan dan keunggulan. Bentuk jamak kata Elohim menegaskan tentang penekanan ini ketika ia merupakan ekspresi sastra dan intensitas dan keagungan daripada indikasi pluralitas daripada ilah-ilah. Jadi bukan ya pluralitas tetapi menunjukkan keagungan. Bentuk jamak seperti ini dapat menyeratkan kepercayaan politisme ya non-Israel dalam beberapa ilah. Jadi jangan kita salah mengerti. Elohim merujuk pada Tuhan yang maha besar yang melampaui alam semesta. Ya. Dan ritme kejadian saat ini beresonansi dengan pesan mengenai kebesaran Elohim. Kata Elohim muncul di tengah ayat. Setelah itu tekanan pada kata ya disebutkan ada salah ketik di situ. Oke, yang memisahkan ayat menjadi dua bagian yang sama melekat dengan pada kata Elohim Allah yang dalam alunan membawa tradisional di sinagog. Ya, menandai jedah dan klimaks daripada ayat tersebut. Allah merupakan kata yang paling penting dari ayat tersebut. Bukan hanya karena dia adalah subjek kalimat, tetapi juga karena ritme frasanya. Oke. Baik, nah kata Elohim diterjemahkan Allah sekitar 200 kali, itu juga mengandung arti Allah yang berkuasa. Ya. Menyebutkan the God ya Tuhan satu-satunya. Oke. El Shaddai ya berarti tidak ada yang memberikan ide tentang seorang yang menyediakan, memelihara dan memuaskan dan menyenangkan ya. Jadi mereka orang-orang Israel sering tidak mau menyebutkan kata Yahweh ya. Jadi mereka sebutkan El Shaddai. Oke. Tuhan yang menyediakan. Kemudian berhubungan dengan kata El itu menggambarkan gagasan yang perkasa, berkuasa yang dapat menyenangkan akan dan yang memelihara. Baik, hal penting apa? Kita masuk kepada bagian kedua. Tadi itu adalah tentang pencipta, ya Allah penciptaan. Sekarang adalah Allah adalah ciptaan Allah. Oke. Hal penting apa yang kita bisa lihat simpulkan dengan kata-kata semua itu baik, ya tov dalam bahasa Ibrani dan bagian pertama dari penciptaan. Dan kalau kita lihat ya Kejadian 1 ayat 4, 10, 12 kan kata baik itu it was good ya Tuhan menciptakan hendaklah ada terang ya. Terang itu pun jadilah maka adalah baik ya. Ya, it was good ya. Jadi setiap hari itu disebutkan semuanya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sekarang yang kita mau tanya ya apa yang dimaksud, apa yang penting tentang ini? Baik, setiap langkah kisah penciptaan, Tuhan menciptakan pekerjaan dengan kata tov, ada artinya baik. Secara umum dipahami bahwa kata sifat tov ini berarti bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan berhasil dan pengamatan Allah itu baik, artinya berhasil dan sempurna. Jadi misalnya terang hendaklah jadi terang, terang itu jadilah ya dan Tuhan itu baik. Kenapa betul-betul terang itu berfungsi dengan baik, oke? Jadi berhasil atau sempurna ya. Jadi kata tov ini merujuk lebih dari sekedar efisiensi suatu fungsi ya. Kata tov juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi estetika atau kesempurnaan atau sesuatu yang sangat indah. Jadi keindahan maka digunakan kata tov, oke. Nah, kata tov juga digunakan untuk hal yang bertolak belakang dengan kebaikan, yaitu kejahatan yang dikaitkan dengan peristiwa kematian. Jadi
sesuatu hal yang terbalik, ya, artinya bukannya yang jelek tetapi suatu hal yang baik, maka yang baik itu digunakan apa kata Tov, ya. Frasa itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya, ya. Jadi ini berdasarkan poin yang keempat itu. Dan dunia saat itu belum seperti dunia kita, dipengaruhi oleh dosa dan kematian. Sebuah gagasan yang ditegaskan dan pendahuluan kisah penciptaan yang kedua. Jadi itu hal yang penting. Kemudian Tov menjawab tuduhan setan. Baik, ada beberapa tuduhan setan, ya. Kemudian ini dalam The Great Controversy, perjuangan segala zaman, setan atau Lucifer mempunyai 3 tuduhan paling sedikit. Oke, Allah itu telah gagal menciptakan makhluk ciptaannya, makanya Lucifer mempunyai sifat kecacatan dalam dirinya saat diciptakan membuat dia memberontak kepadanya. Jadi dia mau coba menyalahkan Tuhan. Oke, nah faktanya Alkitab mencatat bahwa saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya diakhiri dengan kata baik, dan kepada manusia diciptakannya dan ditulis sangat baik, ya. Kepada Lucifer atau dengan kata lain, Lucifer diciptakan dengan sangat-sangat baik dan lebih sempurna. Ada beberapa ayatnya. Diciptakan dengan sangat baik, membawa kita mengenal Allah. Dan Yesus sendiri menggunakan alam dalam berbagai macam ajarannya. Jadi kalau begitu, tuduhan setan itu adalah salah. Oke. Kemudian, ya, tuduhan yang kedua, ya, tidak mungkin hukum Allah diturut. Tuhan tidak adil saat memberikan hukum yang tidak bisa diturut. Namun kenyataannya Yesus datang untuk memberikan teladan hidup yang taat, dicobai dalam segala hal, namun tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 kita kenal. Kemudian poin tuduhan ke setan yang lain. Allah sengaja memberikan kebebasan kepada manusia ciptaannya yang menyebabkan makhluk ciptaannya itu terjerat jatuh dalam dosa karena penggunaan hak pilih yang diberikannya itu. Dan Allah dituduh dan dituntut sebagai penanggung jawab dan penyebab kejatuhan makhluk ciptaannya ke dalam dosa. Ya. Tetapi Tuhan salah sebab Tuhan tidak menjadikan manusia seperti robot. Kalau misalnya tanpa kuasa untuk memilih, manusia jadi seperti robot, ya. Manusia bisa menurut bila bergantung kepada Tuhan, ya. Kita harus ingat Matius 5 ayat 48. Baik, dalam setiap jiwa di mana Kristus, ya, pengharapan kemuliaan itu tinggal, kata-katanya bergema, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu boleh mempunyai satu kuasa, ya, atau memberikan kuasa untuk menurut. Dengan demikian tuduhan daripada setan itu adalah salah. Baik, jadi semua itu baik. Oke, semua baik itu artinya termasuk menjawab akan tuduhan daripada setan tersebut. Oke. Kemudian bagian kedua daripada ciptaan Allah, pernyataan apakah yang kita bisa lihat dari catatan penciptaan yang kedua, ya. Kita lihat, ya, tentang pembentukan manusia dan sebagainya, ya, Tuhan menjadikan manusia sesuai dengan peta Allah. Baik, itu satu Allah yang personal, ya. Jadi kita lihat apa yang kita bisa lihat. Tuhan menyediakan Taman Eden dengan semua buahan dan biji-bijian untuk apa? Manusia nikmati. Sebelum penciptaan manusia, Tuhan sudah jadikan dulu, ya, akan untuk kebahagiaan manusia. Ini penting sekali aplikasi untuk rumah tangga. Makanya jangan orang itu siap menikah sebelum ada persiapan, ya. Paling sedikit harus ada pekerjaan, ada tempat untuk tinggal, walaupun disewa lebih dahulu, ada uang untuk sewa rumah misalnya. Jadi banyak orang-orang muda yang belum siap apa-apa, belum bikin apa-apa sudah mau menikah, ya. Perlu persiapan, oke. Kemudian di samping itu Tuhan menyediakan pendamping yang sepadan. Manusia adalah makhluk sosial, oke. Kemudian Tuhan memberikan prinsip penting dalam berumah tangga, proses yang akan memberikan kebahagiaan bagi manusia, ya. Apa namanya prosesnya? Yaitu living, ya, cleaving, become one flesh, ya. Yaitu meninggalkan orang tua, sudah dewasa, siap untuk tinggalkan orang tua, kemudian menjadi satu, artinya menikah secara resmi
baru masuk kepada menjadi satu tubuh. Baik, bagaimana Yesus menggunakan catatan buku kejadian dalam penciptaan manusia? Joy? Daniel. Apa Daniel? Ya. Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Oke. Saya mau ingin sampaikan bahwa buku Kejadian adalah suatu buku yang paling banyak dikutip oleh semua penulis-penulis Alkitab. Apakah itu Yesus ya, apapun juga Paulus dan sebagainya, artinya banyak mengutip buku Kejadian. Buku ini adalah yang paling banyak dikutip. Oke. Kemudian bagaimana penciptaan manusia sangat berbeda dengan ciptaan makhluk lain. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kristi? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kita bisa lihat, dia menurut gambar Tuhan. Ya. Apa yang penting dari kenyataan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah? Ya. Beberapa hal yang sangat penting. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya, menunjukkan keistimewaan manusia. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ya. Binatang-binatang, pohon-pohonan itu tidak sesuai dengan gambaran Allah. Oke. Jadi penciptaan manusia berbeda dengan makhluk lain. Ya. Rumusan ini sering sekali dibatasi pada sifat kerohanian manusia. Jadi artinya manusia mempunyai hak untuk memilih, kemudian bisa menghormati, berbakti pada Tuhan. Jadi yang diartikan dalam gambar Allah dipahami sebagai fungsi administratif untuk mewakili Tuhan atau fungsi spiritual dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Nah ini yang kita mau tekankan, meskipun pemahaman ini benar, namun mereka gagal memasukkan realitas fisik penting dari ciptaan ini. Kedua dimensi tersebut memang termasuk dalam dua kata gambar dan rupa, menjelaskan proses di dalam Kejadian 1:26. Sementara kata Ibrani ya, selem atau gambar mengacu pada bentuk konkret daripada tubuh fisik, atau kata demut ataupun rupa yang mengacu pada hati ya, pikiran ya, ataupun tabiat ya, atau kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi ya. Jadi bagaimana tentang fisiknya daripada manusia itu ya, itu berhubungan dengan fisik daripada Tuhan ya. Ini satu perkara yang sering dilupakan. Oleh karena itu, pengertian Ibrani tentang gambar Allah harus dipahami dalam pengertian menyeluruh dari pandangan Alkitabiah tentang kodrat manusia. Teks Alkitab menegaskan bahwa individu manusia, pria dan wanita, telah diciptakan menurut gambar Allah secara fisik dan juga spiritual. Ya. Ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan kaliknya. Yaitu dalam buku Pendidikan halaman 11. Baik, sekarang ciptaan Allah. Di mana Anda dapat melihat bagaimana gambaran Allah direfleksikan dalam kehidupan orang-orang dalam Alkitab, ya. Silakan, Daniel. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada,
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang telah merefleksikan kehidupan orang-orang dalam Alkitab, ya, yang mempunyai sifat ilahi, ya, kita lihat para nabi, ya, kemudian menyatakan kehendak Allah. Kemudian kita lihat yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Gambaran tentang Yesus adalah yang paling sempurna. Kita lihat Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Oke, jadi yang mengenal akan Bapa, mengenal akan Yesus, maka mengenal Bapa, ya. Jadi satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian apakah pengharapan Tuhan kepada Adam dan Hawa saat mereka diletakkan di Taman Eden? Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang kita bisa harapkan? Dia mengusahakan memeliharakan taman. Artinya mereka itu harus bekerja. Kemudian juga mereka harus orang yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, tugas manusia kita katakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja avad mengusahakan mengacu pada kata kerja. Ya. Tidaklah cukup hanya menerima hadiah dari Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan dan membuatnya berbuah. Jadi itu mengusahakan, ya, avad, ya, mereka sudah ada pohon-pohon, ya. Jadi itu adalah anugerah. Begitulah keselamatan yang Tuhan berikan itu Tuhan sudah siapkan lebih dahulu. Namun kita harus tetap apa? Mengusahakan, ya, supaya tetap berbuah. Kemudian untuk makanan, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kepada manusia, ya. Makan adalah anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan memberikan larangan untuk kebaikan manusia juga, ya. Jadi supaya manusia mempunyai sifat untuk menurut, sebab tabiat itu harus diuji, ya. Tetapi jauh lebih banyak makanan yang diberikan kepada manusia, ya, daripada yang dilarang. Yang dilarang kan hanya satu, ya. Tetapi yang diberikan itu begitu banyak pohon-pohon yang lain, lebih banyak buah-buahan. Itu adalah satu anugerah Allah. Kemudian pelajaran yang sangat penting juga dari sini adalah tentang memelihara kesatuan di dalam keluarga, ya. Dalam buku Kejadian 2 ayat 24, ya. Orang tua, artinya laki-laki dan perempuan, meninggalkan orang tuanya kemudian menjadi satu daging, ya. Apa artinya? Ya, tidak ada satu hubungan yang lebih erat daripada hubungan suami istri, ya. Jadi komunikasi itu sangat erat. Jangan ada orang ketiga, ya. Orang ketiga itu mungkin mertua ataupun juga anak sendiri, jangan sampai memisahkan akan suami istri. Suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Oke. Nah, bagaimana Adam, ya, diharapkan untuk melindungi pasangannya? Ya, kita coba lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, satu daging. Kemudian di sini ada Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Kita tidak masukkan di situ, tapi umumnya orang tahu tentang hai suami, apa, kasihkan istrimu, ya, sama seperti siapa, ya, Yesus, ya, mengasihi sidang Jumat, ya. Kemudian apa yang dibuat oleh Yesus?
Dia adalah yang berkorban untuk sidang jemaat. Ya, itu berarti bahwa sang suami harus selalu bersiap untuk melindungi, ya, berkorban, berusaha untuk membahagiakan akan istri. Ini satu hal yang sangat penting. Baik, bagaimana kita masuk kepada pengingat penciptaan? Bagaimana sahabat sebagai pengingat penciptaan? Pengingat penting dari Allah sebagai pencipta kita. Baik, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, jadi kita selalu ulangi ini, kita ingat bahwa 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari yang ketujuh dan Tuhan memberkati. Mengapa sangat penting untuk mengingat Tuhan yang selalu menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya? Baik, ada beberapa ayat penting yang kita coba lihat. Ya, Tuhan menciptakan sampai selesai. Oke, kemudian boleh baca, Kristi? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 1. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 25. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan menciptakan sampai selesai. Kemudian Sabat digunakan untuk mengingat kita, ya, akan lengkapnya penciptaan Tuhan. Dan Tuhan juga menciptakan ciptaan yang baru di dalam diri kita, ya. Dan pekerjaan Tuhan itu akan tetap bekerja. Ya, kalau ada orang punya kelemahan, sering kita punya reaksi adalah apa? Ya, ikut marah akan tindakan orang. Kemudian salah satu poin yang kita harus ingat ialah, ya, God is not finished yet. Tuhan belum selesai di dalam menyelesaikan akan pekerjaannya dalam diri kita masing-masing. Jadi dalam diri Anda dan saya, Tuhan masih bekerja supaya makin lama makin baik, ya. Tuhan belum selesai, ya. Tetapi Tuhan mau menyelesaikan pekerjaannya kapan? Sampai akhir hari Kristus Yesus, yaitu kedatangan Tuhan, ya. Jadi jangan terlalu kecewa dengan orang punya kelemahan sebab Tuhan masih bekerja, oke? Nah, Sabat terkait dengan penciptaan. Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptanya dan hari ketujuh dia berhenti dan dia menetapkan hari Sabat. Sabat hari ketujuh adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Telah menyelesaikan pekerjaannya bahwa dia merasa itu sangat baik. Kemudian memelihara hari Sabat berarti bergabung dengan Tuhan dalam mengakui akan nilai dan keindahan ciptaannya. Jadi di hari Sabat kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita sama seperti Tuhan telah beristirahat di dalam pekerjaannya. Kemudian kita harus tahu ada pertentangan dengan beberapa kepercayaan kuno dan modern. Dan tidak ada ditulis dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang merendahkan atau mengistirahatkan tubuh adalah sebagai bentuk kejahatan. Ya. Ini adalah konsep kafir, bukan Alkitabiah. Sebaliknya, pemelihara Sabat harus bersyukur atas penciptaan Tuhan yang mencakup pemeliharaan daging kita sendiri, dan itulah mengapa mereka dapat menikmati penciptaan dan mengapa mereka merawatnya. Jadi bekerja itu penting, ya. Kalau tidak bekerja itu pun melanggar kehendak Tuhan. Oke, kita perlu bekerja, namun kita perlu beristirahat, dan itu adalah untuk
komunikasi dengan Tuhan, dan juga untuk penyegaran tubuh kita. Baik, hari Sabat yang menandai akhir pertama dari sejarah penciptaan manusia juga merupakan tanda pengharapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Sangat menarik Bapak, ungkapan menyelesaikan pekerjaan muncul kembali di akhir pembangunan tempat kudus, ya, dan lagi akhir pembangunan Bait Suci Salomo. Kedua tempat di mana pelajaran Injil dan keselamatan telah diajarkan, ya. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah kejatuhan, hari Sabat di akhir pekan mengacu kepada mujizat keselamatan yang akan terjadi hanya melalui mujizat penciptaan baru, yaitu kita diciptakan baru setiap, ya, dari Sabat ke Sabat. Oke, Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan manusia itu akan berakhir juga. Inilah mengapa Yesus memilih hari Sabat sebagai hari yang paling tepat untuk menyembuhkan orang sakit. Bertentangan dengan tradisi yang dipegang oleh para pemimpin dengan menyembuhkan Sabat yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang dan kepada kita. Jadi hari Sabat harus menyebabkan kita disegarkan kembali, ya. Setelah kejatuhan, hari Sabat di akhir pekan mengacu pada Kemudian mengapa atau bagaimana pencipta kita mengingat karunia Sabat yang berharga, ya. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Oke, jadi kita lihat ingatlah. Kenapa dikatakan ingat? Sebab sudah pernah diberikan sebelumnya, yaitu di mana di Kejadian. Sebanyak orang katakan, ya, bahwa ini hanya untuk orang Yahudi. Ya, itu adalah satu hal yang salah. Nah, kesimpulan, Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang sama yang menciptakan manusia dan zaman tangannya sendiri. Walaupun dia begitu berkuasa sebagai Allah yang Maha Tinggi, dia adalah Allah yang dekat dengan manusia, yang mengasihi dan peduli kepada kebahagiaan manusia. Segala sesuatu disiapkan untuk menyambut kedatangan manusia yang dikasihinya. Manusia diciptakan Allah sesuai dengan gambar Allah, yang berarti mempunyai sifat Allah dalam segala hal, dalam daya berpikir yang cerdas dan kerohanian yang agung yang dapat mengasihi dan dikasihi, dan kehadiran Allah adalah sukacita bagi manusia. Hari Sabat diberikan untuk supaya kita mengingat kepada Allah sebagai pencipta, ya, dan persekutuan dengan Allah merupakan pengingat akan sukacita manusia dalam memiliki kehadiran Allah di Taman Eden dan di dunia baru. Buku Kejadian adalah dasar, ya, dari teologi, antropologi, sosiologi, kosmologi, sociologi yang harus dipelajari dengan tekun untuk mengerti rencana Tuhan bagi manusia. Oke, kemudian Kristi boleh tolong baca ini Education 128. Karena kitab Alam dan kitab Wahyu menyandang kesan pikiran induk yang sama, maka kitab-kitab itu hanya membicarakan keharmonisan. Dengan metode yang berbeda, serta dalam bahasa yang berbeda-beda, kitab-kitab itu menyaksikan kebenaran-kebenaran besar yang sama. Ilmu pengetahuan selalu menemukan keajaiban-keajaiban baru. Tetapi ilmu itu dengan penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu yang bila dimengerti dengan benar bertentangan dengan wahyu ilahi. Kitab Alam dan firman yang tertulis saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kita kepada Allah dengan mengajarkan kita sesuatu mengenai hukum yang olehnya ia bekerja.
Jadi dengan demikian ilmu pengetahuan dan Alkitab tidak harus berbeda. Oke. Kemudian bisa teruskan, Daniel. Namun, oh ya, oke. Oh. Namun menarik kesimpulan yang keliru dari bukti-bukti yang tampak di alam, membawa kepada apa yang diduga merupakan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan pernyataannya. Dan dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan, penafsiran kitab suci telah dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan dan merusakkan kuasa firman Allah. Geologi dianggap bertentangan dengan penafsiran secara harfiah terhadap tulisan-tulisan Musa mengenai penciptaan. Jutaan tahun katanya diperlukan selama evolusi bumi dari keadaan kacau balau, dan supaya dapat menyelesaikan Alkitab dengan apa yang diduga ungkapan ilmu pengetahuan ini, hari-hari penciptaan dianggap sangat lama. Waktu yang tidak terbatas meliputi ribuan atau bahkan jutaan tahun. Oke. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat demikian tidak beralasan sama sekali. Catatan Alkitab adalah sesuai dengan catatan itu sendiri dan dengan pengajaran tentang alam. Oke. Jadi menunjukkan bahwa segala interpretasi ilmuwan yang bertentangan dengan Alkitab itu adalah sama sekali tidak sesuai. Nah, untuk tambahan aplikasi, bagaimana kebenaran Alkitab tentang Allah sebagai pencipta telah memberikan dampak dalam hidup Anda. Jadi kita harus renungkan Tuhan pencipta, Tuhan penebus, Tuhan pemelihara. Nah, bagaimana hidup kita sekarang? Ya, apa kita hanya mau sesuai dengan kemauan kita atau kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan? Nah, mengikuti kehendak Tuhan adalah sesuatu perkara yang paling membahagiakan. Bagaimana Anda telah bertumbuh dalam apresiasi mengenai Sabat sebagai waktu untuk menyembah Allah sebagai pencipta? Apakah kita anggap, oh ini sama saja seperti hari yang lain, ya? Apakah itu boleh menjadi satu hari di mana kita rasakan persekutuan dengan Tuhan, ya? Itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda dapat menyampaikan kebenaran Sabat bukanlah hanya untuk orang Yahudi saja, ya? Ya, Tuhan telah memberikan Sabat dari Taman Eden, ya. Itu belum ada orang Yahudi. Ya. Jadi kita harus sampaikan kepada orang-orang lain bahwa itu adalah satu sukacita, ya, dan ini adalah satu foretaste, ya, satu awal, ya, untuk hidup di dalam dunia baru. Baik, question and answer, ya, silakan. Oke, ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pemaparannya yang sangat menarik. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat. Akan saya bacakan dulu sesuai dengan urutannya ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Devi Lumanto. Sehubungan dengan proses penciptaan, apakah hari ke-7 masuk dalam 1 minggu penciptaan dunia ini? Kalau iya, kenapa tidak diakhiri dengan sebutan jadilah petang dan jadilah pagi seperti yang Allah sebutkan di hari pertama sampai ke-6? Ya, silakan, Pendeta. Ini kita sebutkan penciptaan dunia ini hanya 6 hari, ya. Kemudian Tuhan berhenti hari yang ke-7, ya. Kemudian Tuhan dia berhenti, kemudian dia mensucikan dan dia memberkati, ya. Dan satu hal yang sangat menarik, ya, bahwa sampai ini weekly cycle tidak pernah berhenti dari dulu, ya. Tulisan Roh Nubuat paling sedikit saya pernah lihat sekitar 50 kali menyebutkan tentang weekly cycle tidak pernah berhenti, ya. Jadi kalau setiap hari kan itu berdasarkan peredaran bumi kepada matahari. Kemudian setiap bulan itu kan berdasarkan bulan, ya, peredaran daripada bumi melalui bulan, ya, dan sebagainya. Jadi ada benda langit yang menyebabkan itu disebut apa namanya, disebut 1 hari atau 1 bulan, ya, kemudian bahkan 1 tahun, oke. Tetapi minggu nggak ada dasarnya itu, tetapi berdasarkan apa? Weekly cycle, ya. Berdasarkan apa? Penciptaan, ya.
Jadi itulah sebabnya maka kita itu adalah satu hal yang berjalan. Oke. Jadi itu adalah akhir daripada penciptaan. Oke. Oke, terima kasih Pendeta. Ada juga pertanyaan yang masuk melalui Japri. Pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa dalam kitab Kejadian Allah memang berhenti dan memberkati hari Sabat. Tapi tidak ada perintah kepada manusia untuk menyucikan hari Sabat. Dalam kurung dibuktikan tidak ada ditulis dalam Alkitab nabi-nabi sebelum bangsa Israel menyucikan Sabat. Nanti waktu diberikan kepada Israel di Gunung Sinai. Jadi menurut mereka Sabat hanya untuk bangsa Israel. Ya, bagaimana Pendeta? Apakah betul kita harus mengetahui bahwa Adam dan Hawa ya itu diciptakan kemudian Tuhan memberikan secara lisan, memang tidak sebut tertulis ya, dan itu masa orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak itu ya dari turunan keturunannya itu tentang peristiwa yang telah terjadi di penciptaan. Jadi tidak tertulis tetapi diberikan secara lisan. Kita harus tahu bahwa masa hidup daripada ini ya misalnya daripada Metusalah itu dia masih kira-kira bisa hidup ya kira-kira 300 tahun bersama dengan Adam. Ya. Jadi sebab Adam kan hidupnya 900 tahun ya. Jadi sampai keturunan-keturunannya itu mempunyai kesempatan untuk mengajarkan. Makanya sampai kepada Abraham ya. Kita coba lihat di dalam Abraham di dalam buku Kejadian pasal 26 ya. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-5 ya. Dikatakan sebagai berikut ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ya. Nah, Abraham sudah apa? Menurut hukum Allah. Di mana ada tertulis? Hukum Allahnya yang mana? Ya. Nah, tidak ada tertulis, tetapi sudah diberikan secara lisan. Ya. Jadi termasuk hari Sabat. Oh iya, itulah kita lihat bahwa hukum itu diberikan dari turunan demi turunan, artinya dari generasi ke generasi. Weekly cycle itu berjalan terus. Kemudian kenapa Alkitab katakan waktu diberikan di Sinai, ya, dikatakan ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Ingat, apa artinya ingat? Ya ingat supaya jangan lupa. Tetapi kata ingat kenapa? Sebab sudah pernah diberikan sebelumnya. Jadi di mana diberikan sebelumnya? Ya buku Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Oke. Oke, ya. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi Peo. Pertanyaan, gimana menjawab pertanyaan yang selalu menjawab, di Eden pun ada ular. Artinya sudah hilang kepercayaannya terhadap siapa saja, terlebih organisasi. Mungkin banyak kecewaannya. Oke, silakan Pendeta. Iya, di Taman Eden ya, semua binatang ada. Oke, tetapi masih belum ya berdosa ya. Tetapi ular digunakan oleh setan ya, dan sesudah ular digunakan oleh setan, maka Adam dan Hawa jatuh, maka alam pun terpengaruh ya. Jadi kemudian binatang menjadi buas. Jadi binatang menjadi buas itu sesudah dosa ya. Di Taman Eden itu
Adam dan Hawa bisa main-main sama singa, ya, sama macan, ya, harimau, ya, tidak ada masalah, ya. Tetapi ya sesudah dosa, ya, maka ya manusia atau binatang menjadi buas. Nah, di Adam pun ada ular, yaitu ular yang digunakan oleh setan. Ya dengan sendirinya, ya. Ada juga orang-orang yang digunakan oleh setan di mana saja, ya, di mana saja, di tingkat organisasi mana saja, ada saja yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk gosip, untuk menuduh dan sebagainya. Namun, ya, bukan berarti bahwa kita taat kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak dengar kepada organisasi, sebab organisasi adalah yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin pekerjaan Tuhan di dunia ini. Apa yang terjadi kalau tidak ada organisasi, Ibu Evi Peoh? Ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada organisasi gereja? Kita mengabarkan sesukanya, ya. Ada ajaran benar, ada ajaran salah, ya. Kemudian ya, tidak akan terkoordinasi dengan baik. Kita bersyukur bahwa untuk pengabaran Injil perlu organisasi, ya. Organisasi, ya, supaya kemana misioneri dikirim ke Indonesia. Makanya kita ada gereja-gereja di Indonesia, ya. Kemudian di Ukraine, ya, walaupun suasana buruk, tapi kita ada organisasi yang menyebabkan kita punya gereja-gereja tetap buka dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ada hampir 800 gereja kita di sana. Kemudian di Afrika itu pengiriman misioneris diatur oleh apa? Organisasi. Jadi untuk pengabaran Injil, untuk mengatur dia punya doktrin mana yang sesuai dengan Alkitab atau tidak, perlu organisasi. Kemudian, apakah ada orang yang mengajarkan salah? Iya, ada. Itulah sebabnya ada organisasi untuk menyalahkan. Jadi kalau misalnya seorang itu sudah melakukan tindakan yang salah, harus dipecat. Jadi organisasi peranannya sangat penting. Ya. Iya. Terima kasih Pendeta, semoga sudah menjawab ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang sudah raise hand. Bapak Lasman, dipersilakan. Shalom, selamat sahabat. Terima kasih Pendeta Kuntara dengan Ibu Kristi ya. Pak Pendeta, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, saya ingin menambahkan sedikit Pendeta, mohon maaf ingin menambahkan, tapi kalau ada salah silakan dikoreksi. Jadi Pak Pendeta, kalau judul kita kan penciptaan Pendeta ya, penciptaan, di mana di sini ada 3 oknum pribadi ilahi yang terlibat dalam penciptaan ini. Kejadian 1 ayat 1 pertama Allah di tengah-tengahnya, Allah, kemudian Yesus sebagai pencipta, Ibrani 12 ayat 8, Yohanes 8 ayat 58, Ibrani 1 ayat 2, dan yang ketiga adalah Roh Kudus, Roh Allah yang melayang-layang, Kejadian 1 ayat 2, Mazmur 33 ayat 6, Ayub 33 ayat 4. Berarti kalau kita bicara menanti pertanyaan-pertanyaan mengenai penciptaan, pada mulanya yang bahasa Ibrani itu Bereshit, berarti pendekatan kita sepakat dulu harus dengan iman. Iman. Ibrani 11 ayat 3 dan Ibrani 11 ayat 6. Kenapa dengan iman? Karena berita penciptaan nanti akan masuk kepada evolusi teistik, evolusi naturalistik, kaum ateis dan agnostis yang terus sampai sekarang masih terus mengotak-ngatik masalah penciptaan ini Pendeta. Jadi semua dengan iman, ya. Apa dikatakan langit menciptakan kemuliaan Allah. Bumi, inilah bumi tetap ciptaan Allah ada di situ, ya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, pertanyaan saya Pendeta, ini juga melawan supaya kaum-kaum ateis, agnostis atau orang-orang tidak percaya Allah ini. Penciptaan ini kan dijelaskan Pendeta ya. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7. Dan semua katanya baik, bahkan sangat baik gitu ya. Tapi ada pertanyaan, kalau kita 2 Petrus ayat 38, 1 hari katanya sama dengan 1000 tahun. Nah, ini kata Tuhan di hadapan Tuhan ya. Jadi proses penciptaannya apakah juga secara harfiah 1 hari 24 jam, tapi apakah juga ada hitungan 7.000 tahun. Itu 7.000 tahun proses ini supaya nanti kan kaum ateis mengatakan atau evolusi bahwa ini terjadi kebetulan ribuan tahun, miliaran tahun Pendeta. Tapi saya sepakat lagi Pendeta tadi kembali kepada iman. Itu pertanyaan pertama Pendeta ya. Pertanyaan kedua Pendeta. Nah ini ya juga bertanya juga nih menyinggung masalah hari Sabat. Karena kejadian 2 ayat 1-3 ini sering dilewati juga tentang penciptaan. Tadi Pendeta mengatakan bahwa
soal bekerja Allah di sini. Kejadian 1 ayat 1b, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang tadi yang dibuatnya. Jadi kata berhenti tadi pendeta mengatakan sudah sepakat Tuhan terus bekerja sampai hari ini, ya, dibuktikan dengan pembuatan kemah Allah, Nabi Musa di situ, kemudian Raja Salomo dengan rumah Tuhan, dan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan, bahkan memberikan pertumbuhan sampai nanti Yesus datang. Apakah maksud penciptaan ini nanti ujungnya pendeta, ya? Ujungnya ibaratnya kalau sungai itu nanti ujungnya dia akan bermuara kepada laut, bahwa penciptaan nanti ujungnya kepada keselamatan, kepada penebusan, dan kepada surga. Kalau kita merespon penciptaan ini dengan baik sebagai manusia, pada akhirnya nanti langit baru, bumi baru, Yesaya 65 ayat 17, Wahyu 21 ayat 1. Inilah bahwa nanti ujungnya di sana pendeta dari penciptaan ini. Terima kasih Pak Pendeta Kuntarap. Oke. Kepada poin yang pertama tentang mengenai masalah 1 hari adalah 1000 tahun, 1000 tahun itu adalah 1 hari, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berada di bawah kurun waktu. Ya. Untuk Tuhan, ya 1000 tahun, 1 tahun sama saja. Tapi bukan berarti bahwa penciptaan itu adalah 1000 tahun. Dari saksi Jehovah katakan bahwa itu 1 hari penciptaan itu adalah 1000 tahun. Ya. Jadi dengan demikian 7000 tahun. Ya. Dan sekarang sedang berada di tahun yang ke-7. Oke. Nah, itu adalah sesuatu perkara yang tidak alkitabiah. Kenapa? Kata yom, yaitu hari di dalam ini, di dalam bahasa Ibrani itu selalu berarti 24 jam. Oke. Dan sesudah kita harus lihat juga setelah ya siang dan petang, maka itulah hari yang pertama. Jadi siang. Coba bisa bayangkan apa yang terjadi kalau 1 hari itu adalah 1000 tahun. Jadi berarti 1000 tahun dia punya malam, 1000 tahun dia punya siang. Bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh? Ya. Kalau 1000 tahun dia punya malam, oke, ya. 1000 tahun dia punya pagi. Ya. Jadi pengertian ini adalah pengertian yang persis seperti bahasa ini. Bahasa aslinya itu adalah 24 jam. Kemudian tadi poin yang kedua tadi ditanyakan tentang apa? Jadi apakah Allah masih berhenti bekerja? Oke. Ya, tadi apakah Allah masih bekerja? Ya. Oke. Apakah ujung daripada ciptaan ini? Ya, ujung daripada ciptaan ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, tetapi kalau kita baca di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat 17, ya, Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, ya, sampai sekarang ya Bapakku ya bekerja dan aku pun bekerja juga, ya. Jadi artinya Allah itu adalah Allah yang tetap melayani, yang bekerja, ya, dan selamanya akan tetap bekerja, ya, bukan oleh tetapi dia tidak perlu merasa capek walaupun dia bekerja, ya. Oke, manusia yang rasa capek, ya, tetapi Tuhan itu tidak, ya. Nah, apakah yang menjadi ujung daripada penciptaan? Kita harus tahu bahwa buku Kejadian ataupun seluruh Alkitab itu hanya terbagi atas 3 perkara yang sangat penting, yaitu penciptaan, ya, kejatuhan, ya, kemudian keselamatan, yaitu anugerah Allah. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang. Kita ini dalam suatu proses di dalam untuk mendapatkan keselamatan. Kita sudah selamat, tetapi keselamatan itu sendiri adalah suatu proses. Dari sabat ke sabat, kita dapat diperbaharui terus sampai kita mempunyai tabiat Tuhan, kemudian kita siap untuk hidup di dunia baru. Hidup di dunia baru, kita akan tetap juga belajar di dalam, ya, mendalami akan kasih Tuhan. Dikatakan bahwa tidak pernah kita akan habis untuk belajar mengenalkan kasih Tuhan yang ajaib itu sampai kekekalan. Ya, baik. Jadi sekarang kita bisa lihat, ya, ujung daripada sesuatu, ya, bisa menjadi awal daripada sesuatu. Iya, Anda akan tanyakan ujungnya itu apa, ya? Ya. Akhir daripada suatu, misalnya Anda berjalan, akhir dari satu belok, tiba di ujung jalan, kan ada jalan yang lain. Ada belokan yang lain, ya. Akhir daripada suatu jalan, ya, adalah
permulaan daripada jalan yang lain. Ya. Nah, Anda menerima Yesus, ya, menerima Yesus, ya, melalui Roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Kita terima keselamatan. Itu adalah akhir, ya, daripada awal. Tetapi memulai lagi pengembangan tabiat baru. Waktu kita mati itu adalah akhir, tetapi itu masih jadi awal, ya, untuk satu kegiatan yang lain sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian Yesus datang, kemudian apa? Itu adalah, apakah itu akhir? Itu juga adalah awal. Kita akan hidup 1000 tahun. Akhir 1000 tahun apa? Awal juga, ya, untuk kekekalan. Nah, setiap hari, ya, akan makan daripada pohon al-hayat, ya, itu dari setiap bulan berganti buahnya. Jadi selalu ada awal, ya, untuk tetap berkembang. Kalau tidak ada, maka di surga itu akan menjadi hal yang membosankan. Kalau hanya itu saja, ya, tetapi yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu perkara yang tidak akan membosankan. Mudah-mudahan menolong yang Anda tanyakan. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Silakan lanjut Ibu Kristi. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Lasman juga Pendeta Kuntara. Ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Bapak Fox Gerungan. Apakah kisah penciptaan dalam buku Kejadian itu hanya mencakup galaksi kita? Jika ya, kenapa penciptaan di galaksi kita mempengaruhi seluruh alam semesta? Karena di surga pun manusia merayakan hari Sabat. Pertanyaan yang menarik. Silakan, Pendeta. Nah, itu kalau kita lihat kepada bintang-bintang dan sebagainya, ya, maka kita bisa mengetahui, ya, bahwa diciptakan akan bulan dan matahari ini berbicara mengenai masalah kita punya galaksi, namun kita mengetahui bahwa ada juga ciptaan yang lain kalau kita lihat kepada roh nubuat di galaksi yang lain, tetapi mereka tidak berdosa, begitu, ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita tidak bisa dapatkan jawabannya yang sangat pasti oleh sebab memang, ya, tidak tertulis dengan jelas. Oke. Jadi nanti kita akan dapatkan jawabannya di surga nanti. Oke, Pendeta. Jadi nanti kita bisa tanyakan lagi ya, Pendeta ya, ketika kita sudah di surga ya. Oke. Ini ada pertanyaan, ada yang raise hand lagi ya dari Bapak James Tambun. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat Sabat, Pak Pendeta Kuntara. Ya, makasih. Saya ingin bertanya Pak Pendeta di pelajaran hari Minggu ini tentang Allah Pencipta. Kebetulan saya suka berdoa Pendeta yang seperti waktu doa, saya berdoa pertama kali kan doa itu memuji kebesaran nama Tuhan. Saya suka sebut Bapa di surga, Tuhan kami Yahweh, Elohim El Shaddai, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yeshua Mashiach Yesus Kristus, Mesias penebus dosa kami. Terus ada salah satu anggota kita sesama kita, tapi mungkin dia bercanda, kok kamu berdoa terlalu Yahudi banget. Gitu. Saya sebut gitu, mereka bilang terlalu Yahudi banget. Saya waktu disebut begitu saya tersentak, tapi saya langsung jawab, jujur aja, kita sebut-sebut Sabat itu bukan bahasa Indonesia. Sabat itu bahasa Yahudi Ibrani itu. Saya tanya, bagaimana itu? Jadi yang akhirnya saya bilang, coba deh, saya itu iman saya. Sebab kalau saya lihat di Yeremia sini yang suka terusik hati saya, Pendeta, di Yeremia saya baca ada tulisan di huruf di ayat 6 itu Allah huruf kapital, Allah huruf G, baru Tuhan huruf kapital pertama, baru huruf kecil, baru ada juga Allah yang huruf itu saya ingin penjelasan Pendeta apa itu. Sesungguhnya kan kita tahu kalau huruf kapital itu bicara tentang nama tujuan itu Yahweh. Tapi
yang saya ingin tanyakan juga ini di ayat 16. Ada kata Allah, tapi Allah huruf kecil, kita sudah tahu itu tentu iblis. Yang saya suka terusik, Allah disamakan dengan iblis kan itu. Kalau Allah huruf gede, saya kira itu ya memang sang Khalik pencipta. Kalau Allah huruf kecil, itu setan. Jadi itu yang sampai terusik, sampai saya mempunyai iman saya. Sesuai dengan kamus di Alkitab ini, ada di bagian akhir itu ada ditulis bahwa Tuhan huruf kapital salinan dari Allah. Nama Allah Israel yaitu Yahweh. Itu jelas sekali ada di kamus ini. Jadi saya suka pakai apa salahkah pendeta seperti yang dituduhkan, kamu terlalu Yahudi banget kamu berdoa. Padahal itu keluar spontan dari lubuk hati saya menyebut Tuhan Yahweh Elohim El Shaddai yang kami sembah siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mesias. Itu pertama. Terus kedua pendeta, nama Allah itu diterjemahkan kan pendeta dari nama Yahweh atau Elohim itu di Perjanjian Baru. Kenapa hari Sabat itu tidak diterjemahkan? Itu dua. Kan Sabat itu. Kalau orang Inggris kan bilang happy Sabat, bukan bilang happy Saturday. Atau kita nggak bilang kan bahasa Indonesia, kalau jujur kita kan harus bilang selamat hari Sabtu, iya kan? Tapi kan nggak begitu, yang selalu kan selamat Sabat. Sementara kalau Yahweh-nya kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Itu pertanyaan saya. Makasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya apakah saudara Tambubun ini adalah Yahudi banget? Iya. Kita harus mengerti bahwa mengenai masalah nama Allah itu adalah Allah yang dapat mengerti bahasa kita, ya. Mau kita panggil apa saja yang ditujukan kepada Allah itu adalah satu perkara yang kita bisa gunakan, ya. Memang kalau Anda mau katakan Yahweh tidak masalah. Ya, sebab memang orang Israel memanggil Yahweh, ya. Yahweh Elohim, ya, Tuhan Allah, ya, atau menggunakan Tuhan Allah, atau Anda orang Tionghoa memanggil Shangti, ya, itu artinya adalah Allah yang maha tinggi, ya, atau Tien, ya, Tienchu, ya, ya. Jadi ada yang panggil Gusti orang Jawa, ya, atau anyway. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengerti segala macam bahasa. Ya. Kalau pokoknya kita mau menunjukkan kepada Allah yang menjadi sumber kuasa, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kata-kata itu ditujukan kepadanya, ya, nggak jadi masalah. Kata Yahweh sendiri tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Ya. Yang kata Theos, ya. Kenapa? Sebab ditulis di dalam bahasa Greka. Oke. Manuskrip dalam bahasa untuk Perjanjian Baru adalah dalam bahasa Greka. Jadi, tetapi Yesus bagaimana berdoa? Bapa kami dalam surga. Ya. Jadi Yesus berbicara tentang Bapa, walaupun dikatakan dipermuliakanlah namamu, itu berbicara mengenai masalah tabiat Allah. Ya. Jadi kalau Anda mau gunakan seperti orang Yahudi, Yahweh, iya, enggak jadi masalah. Ya. Kemudian Anda tidak menggunakan Yahweh, tetapi menggunakan nama Allah Bapa, ataupun juga Anda menggunakan bahasa Tionghoa, ya, biarlah masing-masing kita, ya, berdoa sesuai dengan bahasa kita masing-masing, di mana kita adanya satu keakraban dengan Tuhan. Kalau Anda rasa akrab dengan dengan kata Yahweh, silahkan. Jadi tidak jadi masalah. Oke, yang kedua, kenapa hari Sabat itu tidak diterjemahkan? Ya, ada yang menerjemahkan dalam bahasa Malaysia, ya, bahasa Malaysia untuk untuk Keluaran pasal 20 ayat 8 dikatakanlah, ya, ingatlah kamu akan hari Sabtu.
Ya. Jadi Sabat itu diterjemahkan kepada langsung Sabtu. Kalau Anda mau katakan begitu, oke. Tetapi sekarang ya kita harus tahu bahwa ada kata-kata yang sudah dikenal dan sudah tidak memerlukan penterjemahan, sebab itu sudah dimengerti, sebab sudah menjadi bahasa, ya, walaupun artinya sudah menjadi bahasa dari suatu negara. Jadi Sabat, ya, itu sudah menjadi bahasa Inggris, ya. Kemudian Sabat bahasa Indonesia, ya, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sama seperti Anda misalnya tahu, ya. Tahu itu kan bahasa dari bahasa Tionghoa, ya, tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Jadi Anda mau terjemahkan tahu bagaimana? Anda sudah tahu bahasa Indonesia, ya. Jadi yang dimaksud dengan tahu adalah satu macam makanan yang dibuat dari kedelai, bukan kedelai, dari kedelai, ya, dimasak dan sebagainya. Jadi sudah menjadi tahu, ya. Oke, jadi Anda tidak perlu lagi terjemahkan tahu, sebab sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, orang Amerika akan katakan tofu, tofu. Tetapi itu sudah menjadi bahasa Inggris, ya, tofu. Oke. Nah, jadi sesuatu kata yang sudah dikenal dan sebagainya tidak perlu lagi diterjemahkan. Oke. Mudah-mudahan menolong Oke, penjelasan. pendeta, ke orang Yahudi kan mereka panggil bukan panggil Yahweh, mereka nggak suka, bukan takut, mereka panggil Adonai, ya kan, itu yang saya suka dengar, seperti itu. Terus yang tadi terakhir, setan Allah huruf kecil, kan sebutannya Allah, bukan setan, iblis, macam yang di saya ini. Jadi yang saya terusik, jadi nama Allah itu sama dengan nama iblis, cuma bedanya huruf. Sebutannya bunyinya sama, Allah. Ya kan itu. Bagaimana itu? Sebetulnya Allah nama kecil itu bukan berarti setan, ya. Tetapi kata Allah itu artinya sesembahan. Supaya kita tahu, ya, yang kita sembah, ya. Jadi Allah atau sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah ilah, ya. Ya. Jadi ilah, ya. Jadi huruf kecil, ya, itu adalah sesembahan. Jadi kalau orang itu menyembah kepada satu patung ataupun kita sebut ilah, gitu, ataupun bahasa apa namanya, ada yang menyembah Baal, ya, disebutkan juga penggunaannya akan Baal sebagai Allah, tetapi dengan huruf kecil. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu, ya, bukan nama, tetapi sesembahan. Oke. Jadi yang sembahkan, tetapi nama Allah dengan huruf besar, ya, adalah sesembahan yang satu-satunya, ya, the God. Oke. Adalah satu-satunya, dan itu adalah Allah sebagai pencipta langit dan bumi, ya. Jadi supaya jelas, oke? Oke. Terima kasih, pendeta. Iya. Ya. Terima kasih Bapak James. Pertanyaan lagi ini, pendeta, dari saudara Royke, ya. Bagaimana kita menjawab mengenai penciptaan? Bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari kerja. Karena di luar dan ilmu pengetahuan masih banyak yang mengatakan bahwa dunia diciptakan jutaan tahun. Atau lihat TV tentang penciptaan ini sering saya lihat di TV atau di media lainnya. Nah, bagaimana itu? Ya. Nah, jawabannya bisa lihat kepada kutipan yang terakhir yang diberikan dari buku Education, ya. Jadi yang menunjukkan bahwa yang pertama, kata hari sebetulnya di dalam Alkitab itu yom itu selalu bersifat 24 hari. 24 jam. Oke. Jadi bahasa itu menunjukkan bahwa itu adalah literal 24 hours. Ya. Itu satu. Yang kedua,
ya kenapa orang mengambil kesimpulan jutaan tahun ya oleh sebab berbagai macam penemuan geologi ya, lapisan-lapisan tanah itu yang terjadi ya, pembentukan fosil itu ya baru akan terjadi jutaan tahun ya. Jadi dengan demikian bahwa sebetulnya dunia itu diciptakan jutaan tahun bahkan miliaran tahun. Nah, sejarah dunia kalau menurut Alkitab itu hanya sekitar ya 6.000 tahun saja ya, kita sudah memasuki akan tahun yang ke artinya sudah 6.000 tahun lebih ya. Nah, sekarang ya apakah mungkin fosil terbentuk dalam waktu beberapa puluh tahun? Jawabnya adalah iya. Ya. Jadi teori dari mengatakan bumi ini, ya pembentukan fosil itu adalah jutaan tahun, gugur ya sesudah diketahui bahwa ternyata fosil ya pada saat sesudah terjadi gempa meletusnya gunung ya, mereka lihat bagaimana pembentukan daripada fosil terjadi dan sebagainya, maka fosil yang hanya puluhan tahun ternyata bisa seperti ya yang orang bilang jutaan tahun. Jadi pernah ada orang yang bawa fosil kemudian tanya kepada ahli ya, ahlinya kata ini berapa tahun? Wah, sekian ribu jutaan tahun ya. Dia kata oh tidak, ini hanya 30-40 tahun. Ya. Jadi dengan demikian maka teori yang katakan bahwa dunia ini ya usianya jutaan tahun berdasarkan penemuan geologi dalam bentuk fosil itu adalah satu hal yang salah. Oke, Pendeta. Semoga ini menjawab ya, karena ini menarik. Mencampur antara ilmu pengetahuan ya, Pendeta. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita akan saksikan dulu teaser dari Oral Channel. Ya, jadi jangan terlewatkan untuk hari Minggu besok ada acara dari Oral Channel. Pagi adalah acara God's Word Messenger yang akan dibawakan oleh Pendeta Doni, membahas mengenai vegetarian ya. Dan untuk malam kita akan mengikuti serial juga dari Pendeta Jonathan Kuntaraf tentunya di konten Revelation of Hope jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, Pendeta selanjutnya karena waktu juga sudah mendekati time out, Pendeta, kita ada pertanyaan lagi
dari Saudara Daniel Sitompul ya. Sebentar, saya bacakan lagi. Oke. Pada Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, dari manakah sumber terang tersebut? Karena matahari belum diciptakan. Apakah ada kaitannya dengan Yohanes 8 ayat 12 dan juga mohon penjelasan dari Kejadian 2 ayat 19 bahwa bukan hanya manusia yang dibentuk dari tanah. Silakan Pendeta. Oke, yang pertama, ya, yang menjadi sumber terang adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi bahkan waktu di buku Wahyu dikatakan bahwa tidak ada lagi matahari, ya kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber terang. Ya. Kemudian faktor yang kedua, Kejadian 2 ayat 19, bukan hanya manusia yang dibentuk dari tanah, ia adalah benar, ya, bahwa Tuhan juga menciptakan ya dari tanah ya berbagai macam binatang. Ya. Oke, singkat padat jelas ya Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Saudara John Ava Sedenya. Apakah Hawa diciptakan bersamaan dengan Adam dalam satu pekan penciptaan atau pada pekan berikutnya? Ini referensinya di ayat Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Tidak pada pekan berikutnya, diciptakan pada hari yang sama. Ya, Tuhan ciptakan Adam lebih dahulu, terus dibiarkan dia nyenyak, ya, tidur nyenyak, kemudian dalam keadaan tidur nyenyak, kemudian Tuhan menciptakan akan Hawa. Masih pada hari yang ke-6. Tetapi pada akhir hari yang ke-6. Oke, jadi bisa dikatakan pada jam yang berbeda ya, Pendeta ya? Benar. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Gunawan. Jadi untuk saya di Indonesia lebih baik dan aman memanggil Tuhan itu dengan nama yang mana? Bapak, sebab Allah itu sudah jadi trademark sepupu kami, atau Yahweh saja? Tanya. Dan ada pertanyaan selanjutnya juga di Pendeta. Bagaimana dapat dihubungkan kisah penciptaan Alkitabiah ini dengan iptek seperti teori Darwin atau evolusi agar terjadi harmoni di antara keduanya? Ya, silakan Pendeta. Tentang panggilan untuk Indonesia, kita kan mengenal biasa Allah Bapa kami dalam surga. Ya. Kita bisa memanggil Allah, yang dimaksud dengan Allah adalah sama dengan apa? Elohim, ya. Jadi itu adalah apa yang disebut transliteration, ya. Jadi itu kita berbicara hal yang sama dengan penyebutan yang berbeda, tetapi berbicara tentang hal yang sama. Oke. Jadi itu diterjemahkan, saya sebutkan bahwa diterjemahkan Allah ya untuk 200 kali di dalam Alkitab, ya. Itu adalah satu konsensus yang telah digunakan, dan kita harus ingat bahwa penggunaan nama Allah ya itu sudah lama sebelum adanya kelompok Muslim. Sebab ada ini kelihatan seperti ada tanya tentang hubungannya dengan Muslim ya. Ya, lama sebelum adanya Islam, nama Allah sudah dipakai ya. Kemudian ini dipakai ya untuk menyembah kepada Allah sebagai pencipta. Waktu kelompok Nestorian, para misioneri Nestorian menuju ke Arab ya untuk mengajarkan kekristenan, maka yang digunakan adalah penyembahan kepada Allah ya, yaitu Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi nama Allah itu sudah dipakai berapa ratus tahun sebelum adanya Islam. Itu supaya jelas, dan sampai sekarang ada buktinya yang jelas. Jadi waktu tempo hari ada di Malaysia ada peraturan bahwa nama Allah itu hanya untuk orang Islam. Jadi orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah. Kemudian sampai kepada kasus pengadilan, oleh sebab ada tetap menggunakan nama Allah. Jadi waktu dibawakan ke pengadilan sampai kepada Mahkamah Agung pengadilan di Malaysia, maka saksi yang dibawa adalah saksi ahli dari London dan menunjukkan bukti-bukti ya dari berbagai macam literatur kuno ya,
yang menunjukkan bahwa nama Allah sudah dipakai beberapa ratus tahun sebelum adanya Islam. Jadi dengan demikian ini adalah milik daripada ini adalah semua orang, ya. Orang Kristen sampai di Malta ataupun di banyak negara tetap menggunakan nama Allah untuk walaupun mereka adalah Kristen. Oke. Jadi Anda mau sebutkan nama Allah Bapa kami dalam surga, atau sebutkan Bapa kami dalam surga, ya, atau kata Shangti, ya. Ya, jadi Saudara Gunawan bisa buat itu, ya. Oke. Kemudian apa yang kedua tadi, soal Darwin. Iya. Oke. Penciptaan Teori Darwin dan dengan evolusi. Iya. Itu adalah, ya, kalau Anda percaya kepada Darwin bahwa manusia itu datang dari monyet, silahkan, ya. Jadi tetapi saya sih tidak percaya, ya. Kenapa? Teori Darwin, ya, itu menunjukkan artinya mempunyai banyak kelemahan, ya. Termasuk kenyataan bahwa yang tidak bisa dijawab adalah soal missing link, ya. Ada sesuatu yang miss. Bagaimana dari monyet akhirnya dari orang utan menjadi manusia, ya. Kapan menjadi setengah manusia atau setengah monyet? Oke. Jadi missing link itu tidak bisa dijawab, atau missing link dari satu fase ke fase yang lain, ya, itu satu. Yang kedua, untuk segala sesuatu diperlukan iman. Untuk percaya kepada evolusi perlu iman, untuk percaya kepada Alkitab perlu iman. Kalau saya lebih beriman kepada Alkitab daripada kepada teori evolusi, ya. Kenapa? Ya, oleh sebab lebih reasonable, ya. Kemudian Alkitab bisa kita buktikan kebenarannya. Mendahului ilmu pengetahuan, ya, kutipannya, dan betul-betul apalagi sekarang dengan berbagai macam penelitian, misalnya tentang pengharapan, tentang kasih, itu dibuktikan semua oleh ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai kasih itu betul-betul lebih sehat, lebih bahagia, dan sebagainya. Yang punya pengharapan itu umurnya lebih panjang, dan sebagainya. Jadi semua terbukti oleh ilmu pengetahuan, ya. Jadi justru Darwin punya teori nggak bisa dibuktikan, ya. Jadi tapi kalau orang masih tetap percaya kepada Darwin, tidak mau percaya kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya itu adalah pilihan pribadi, ya. Tetapi untuk saya memilih kepada Alkitab dan kepada yang menyebutkan Tuhan adalah pencipta kita. Oke. Oke, ya, baik. Terima kasih Pendeta. Semoga menjawab Bapak Gunawan Cahyadi. Ini ada tambahan ya dari Saudari Evi Peo. Bersyukurlah katanya kesaksian pernah mendengar firman dari seorang pendeta non-Advent yang menjawab ateis. Coba ada yang bisa menciptakan, jangan burung sehelai daun saja yang ada roh hidup, yang bisa daun dari plastik. Betul-betul saya yakin dunia ini diciptakan oleh yang mempunyai kuasa kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bu Evi untuk tambahannya. Baik, Pendeta, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ya, silakan Pendeta, boleh mungkin ditutup oleh closing statement. Mungkin Pendeta ada closing statement? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Biasanya mamanya Kristi tidak pernah minta closing statement. Supaya melengkapi nih Pendeta. Oke, jadi kita bersyukur bahwa kita mengetahui bahwa dunia ini diciptakan, ya. Lebih kita mengenal Tuhan sebagai pencipta, yang Dia adalah Elohim, ya. Tetapi Dia juga adalah Yahweh, ya. Jadi Allah yang berkuasa tinggi menciptakan langit dan bumi, tapi Dia juga yang menjamah manusia sehingga menciptakan manusia itu sesuai dengan peta Allah, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang demikian, yang berkuasa namun Dia siap untuk tinggal bagi mereka yang rendah hati. Tuhan yang rela untuk mati untuk kita. Luar biasa sekali. Kalau kita percaya Tuhan sebagai pencipta dan juga penebus kita, ya, yang mati untuk kita, maka seharusnya ada satu kerinduan kepada kita untuk menyembah Dia, setia kepadanya, ya, dan kita boleh taat kepadanya.
Rencana Tuhan itu demikian indah untuk kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, merasakan kehadirannya, maka kita akan selalu bertumbuh, bersukacita, berbahagia, dan suka kepada pelayanan. Dan pelayanan itu tidak memandang usia. Ya, jadi kita akan tetap bersukacita dalam pelayanan kepada Tuhan. Mudah-mudahan ya kita boleh menjadi orang yang taat dan mengasihi akan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Kristi sudah menjadi moderator yang baik mengikuti maminya. Amin ya, terima kasih Pendeta. Mungkin boleh ditutup dengan doa, Pendeta. Oke. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh saat kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami, yang menjangkau kepada kami, Tuhan yang mencari manusia. Terima kasih ya Tuhan oleh sebab kasih-Mu yang demikian agung kepada masing-masing kami. Biarlah masing-masing kami tidak akan pernah menyanyiakan kasih Tuhan. Kami dapat menyambut dengan bersyukur, dengan memuji Tuhan, dengan berbakti kepada-Mu, dan bersukacita dalam pelayanan. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah Sabat yang akan melayani di gereja masing-masing atau di kelas masing-masing supaya dapat menyampaikan semua kehendak Tuhan ini dengan baik. Lebih banyak orang yang akan mengenal Tuhan, lebih banyak yang akan setia kepada Tuhan, dan kami boleh selalu disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkati akan kami sekalian senantiasa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.